Masyarakat kini tengah ramai memperbincangkan harga tiket masuk Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah yang akan naik menjadi Rp750.000 untuk turis lokal. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, pemerintah juga akan melakukan pembatasan pada pengunjung. Tarif baru ini diperkirakan mulai berlaku pada bulan depan. Tarif masuk ke kawasan wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah akan mengalami kenaikan harga yang signifikan. Lewat postingan di akun Instagram pribadinya @luhut.panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan, rencananya bagi wisatawan lokal yang ingin naik ke Candi Borobudur akan dikenakan tarif sebesar Rp750.000. Kemudian tiket masuk untuk turis mancanegara akan naik menjadi $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,4 juta rupiah. Khusus untuk pelajar akan dikenakan tarif yang sangat murah yakni Rp5.000 saja. Selama ini Candi Borobudur yang berada di bawah pengelolaan BUMN Pariwisata PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Persero menerapkan tiket masuk bagi wisatawan lokal sebesar Rp50.000 untuk usia di atas 10 tahun. Lalu untuk anak usia 3-10 tahun dikenakan tarif masuk Rp25.000 dan anak di bawah 3 tahun tidak dikenakan biaya. Sementara itu tiket masuk Borobudur untuk wisatawan asing dewasa sebesar Rp350.000 dan Rp210.000 untuk turis asing anak-anak. Luhut mengatakan rencana kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur untuk menjaga kelestarian, kekayaan sejarah, dan budaya Nusantara. Dan selain menerapkan tarif yang lebih mahal, pengunjung Candi Borobudur nantinya juga akan dibatasi 1.200 orang per hari. Kemudian semua turis juga harus menggunakan pemandu wisata atau tour guide dari warga lokal sekitar kawasan Borobudur. Luhut pun menyinggung prinsip sambatan, yang dalam bahasa Jawa berarti gotong royong. Menurut Luhut, prinsip itu dipakai untuk bersama-sama mengembangkan konsep Candi Borobudur sebagai laboratorium konservasi cagar budaya bertaraf internasional. Kemudian akan dilaksanakan uji coba penggunaan bus listrik sebagai shuttle bus kendaraan pariwisata dengan rute perjalanan meliputi Candi Borobudur, Malioboro, dan Prambanan. Dengan menggunakan kendaraan listrik dan EBT, Luhut mengatakan mempertegas komitmen Indonesia. Masyarakat kini tengah ramai memperbincangkan harga tiket masuk Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah yang akan naik menjadi Rp750.000 untuk turis lokal. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, pemerintah juga akan melakukan pembatasan pada pengunjung. Tarif baru ini diperkirakan mulai berlaku pada bulan depan. Dilansir oleh Kompas.com, informasi soal kenaikan harga tiket masuk ini disampaikan oleh Luhut seusai meresmikan kawasan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata ramah lingkungan dan berkelanjutan pada Sabtu 4 Juni. Luhut mengatakan nantinya harga tiket masuk akan dibedakan. Untuk turis domestik dikenakan Rp750.000, wisatawan mancanegara sebesar $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,4 juta rupiah. Sedangkan untuk anak sekolah hanya membayar Rp5.000 dengan kuota 25% setiap harinya. Kenaikan harga tiket masuk ini disebut Luhut digunakan untuk membatasi pengunjung menjadi 1.200 orang per hari. Menurut Luhut, berdasarkan pemaparan dari para ahli, Candi Borobudur telah mengalami penurunan dan keausan batu. Pembatasan diberlakukan sebagai upaya konservasi terhadap warisan budaya dunia tersebut. Luhut berujar kenaikan harga masih didiskusikan oleh pengelola dan pihak terkait. Diperkirakan tarif baru tiket masuk Candi Borobudur berlaku mulai sebulan ke depan. Luhut meyakini meski dibatasi, tingkat kunjungan ke Candi Borobudur akan tetap tinggi karena kawasan tersebut telah ditata sedemikian rupa. Tiket masuk Candi Borobudur juga akan didapat secara daring dan akan diintegrasikan dengan aplikasi Peduli Lindungi. Sistem ini dinilai akan membuat kawasan Candi Borobudur ramah lingkungan. Nantinya, seluruh turis harus menggunakan pemandu wisata dari warga lokal di sekitar kawasan Candi Borobudur. Borobudur tidak bisa lagi nanti semua orang naik ke atas karena itu sudah mulai tenggelam. Jadi akan dibatasi 1.200 orang per hari jumlah orang yang naik, dan kemudian nanti
Orang asing harus bayar berapa, orang Indonesia harus bayar berapa, dan anak sekolah diberikan kuota 25% setiap hari, dan dia hanya bayar tadi kira-kira Rp5.000. Dan saya juga terima kasih kepada Kementerian BUMN dan pada Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pendidikan yang tadi sudah juga bahu-membahu, dan KLHK yang sudah tadi menyelesaikan semua masalah-masalah di sini. Dan juga tadi pada kerjasama dari Kementerian SDM. Kita semua rame-rame menyelesaikan ini, insya Allah ini akan semua baik. Dan saya berharap sekali lagi dengan peran gubernur yang menurut saya canggih di sini dengan Pak Bupati, kita tidak akan ada yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi harus selesai 2024, tidak ada alasan tidak selesai, sehingga siapapun nanti yang akan pemimpin negeri ini sudah menerima Borobudur dan 5 turis destinasi yang diterapkan.
Wacana pemerintah menaikkan harga tiket untuk naik ke stupa Candi Borobudur sebesar Rp750.000 mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk dari pimpinan Komisi 10 DPR RI. Disebutkan masih banyak opsi lain untuk melindungi dan menjaga kelestarian cagar budaya tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 6 Juni 2022, hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda. Menurutnya, kebijakan menaikkan harga tiket untuk naik ke Candi Borobudur bukanlah satu-satunya opsi. Politisi PKB ini menjelaskan wacana itu justru kontraproduktif dengan semangat pemulihan destinasi wisata pasca pandemi COVID-19. Ia menerangkan masih banyak pilihan lain yang bisa dijadikan ruang kompromi. Hal ini terkait upaya proteksi penyelamatan Borobudur. Huda lantas memberikan solusi yang bisa diambil terkait problem yang selama ini menerpa Candi Borobudur itu, yakni pemerintah bisa melakukan pembatasan jumlah dan waktu bagi wisatawan untuk naik ke stupa candi, daripada harus menaikkan harga tiket. Kenaikan harga tiket akan mempengaruhi jumlah wisatawan. Jika ditinjau sekarang ini pemerintah melakukan upaya pemulihan ekonomi terutama pasca pandemi, hal ini tentu akan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengunjungi objek wisata. Huda menambahkan Candi Borobudur tidak boleh menjadi destinasi wisata yang eksklusif. Bila itu terjadi, maka akan menjauhkan wisatawan yang ingin mempelajari sejarah dan keberadaan Borobudur dari dekat. Ia kemudian mendesak pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membuka ruang diskusi dengan publik terkait wacana tersebut. Saat ini polemik harga tiket naik ke Candi Borobudur senilai Rp750.000 tengah jadi perbincangan hangat masyarakat berbagai kalangan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno memastikan harga tiket ini bukan untuk komersial. Sandiaga Uno menerangkan harga tiket tersebut sebagai upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia. Dikutip dari Tribunnews.com, Sandiaga Uno yang ditemui saat weekly press briefing pada Senin 6 Juni menjelaskan saat ini tarif naik ke Candi Borobudur masih dikaji pemerintah. Sandiaga memastikan pihaknya akan menerima masukan dari seluruh pihak terkait tarif tersebut. Lebih lanjut, Sandiaga menjelaskan pemerintah memberikan fokus pada kondisi batuan Candi Borobudur yang telah mengalami pengikisan. Untuk itu, pemerintah akan membatasi tingkat wisatawan ke Candi Borobudur. Menurut Sandiaga, berdasarkan hitungan para ahli, Candi Borobudur hanya bisa menampung sebanyak 1.200 orang per hari. Sandiaga pun menekankan upaya ini bukan untuk komersial, melainkan untuk konservasi. Sebelumnya, kabar soal tiket masuk Candi Borobudur menjadi Rp750.000 sempat membuat geger masyarakat. Belakangan, pihak pengelola menjelaskan harga tersebut hanya untuk naik ke candi saja. Untuk tiket masuk bagi wisatawan domestik tetap diberlakukan seharga Rp50.000. Selain menerima masukan dari masyarakat, pemerintah juga membandingkan harga tiket Candi Borobudur dengan destinasi wisata dunia lainnya seperti piramida di Mesir hingga Wat Phra Kew di Thailand. Mahalnya tarif naik ke Candi Borobudur direspon oleh Biksu Sri Panivaro Mahantera. Menurutnya tarif Rp750.000 untuk naik ke Candi Borobudur tidak akan bisa dicapai rakyat kecil, bahkan sampai mereka meninggal dunia.
Melalui akun Instagram resmi Sanghatera Fada Indonesia atau STI, @medcom_sti, Pania Faro menilai kenaikan tarif tersebut tidak dapat dipenuhi oleh rakyat kecil, khususnya dari umat Buddha. Pania Faro menilai bahwa rakyat kecil, khususnya umat Buddha, tidak akan mampu membayar untuk naik candi dalam rangka puja atau pradaksina. Ia kemudian secara tegas mengatakan bahwa mungkin sampai meninggal dunia mereka tidak akan mampu naik ke atas Candi Borobudur untuk pemujaan. Meski begitu, Pania Faro mendukung langkah pembatasan pengunjung untuk naik ke candi hanya sebanyak 1.200 orang saja. Hanya saja Pania Faro tetap menganggap tarif sejumlah Rp750.000 memberatkan bagi masyarakat miskin. Ia pun menyarankan agar adanya kuota perharinya. Apabila sudah terpenuhi, maka pengunjung yang akan naik di hari yang sama bisa melakukannya di hari berikutnya. Ia pun berharap agar ada kemudahan bagi umat Buddha yang ingin naik ke Candi Borobudur. Pemberlakuan tiket khusus untuk wisatawan yang akan naik ke Candi Borobudur menuai polemik. Tokoh agama Buddha di Magelang, Jawa Tengah, Biku Sri Panya Faro Mahatera bahkan merasa keberatan. Ia menilai kenaikan harga tiket ke struktur Candi Borobudur menjadi Rp750.000 dirasa terlalu mahal. Biku Sri Panya Faro Mahatera merupakan tokoh agama Buddha di Vihara Mendut, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Ia turut menanggapi rencana pemerintah yang akan menaikkan harga tiket ke struktur Candi Borobudur menjadi Rp750.000. Biku Sri Panya Faro mengaku khawatir dengan nasib umat Buddha pedesaan yang berada cukup banyak di Jawa Tengah. Menurutnya, kebanyakan dari mereka adalah rakyat kecil yang tidak mungkin bisa menjangkau harga tiket semahal itu. Padahal mereka biasa melakukan ibadah di situs Buddha terbesar di dunia tersebut. Ia menambahkan pemberlakuan kuota 1.200 orang per hari yang boleh naik ke atas candi memang sangat perlu. Hal itu demi penyelamatan dan menjaga struktur penting Candi Borobudur. Namun, selayaknya tidak harus membayar tiket yang dirasa mahal. Dikutip dari tribunjogja.com, Panya Faro lantas mengusulkan pembatasan dapat dilakukan dengan metode antrean. Apabila pada hari itu pengunjung tidak bisa naik karena kuota sudah penuh, maka dipersilakan naik ke hari berikutnya. Pendaftaran pun dapat dilakukan secara online sehingga akan mempermudah pengaturannya. Ia pun menekankan orang yang boleh naik ke Candi Borobudur bukan hanya mereka yang berduit saja. Panya Faro sendiri menilai tidak masalah jika umat Buddha harus mengantri untuk bisa naik ke Candi Borobudur. Menurutnya, hal itu sama dengan umat Muslim yang sabar menunggu giliran untuk beribadah haji ke Mekah. Pihaknya berharap keinginan umat Buddha tersebut dapat didengar oleh pihak berwenang yang mengurusi Candi Borobudur. Rencana penerapan harga tiket naik ke area stupa di Candi Borobudur akhirnya ditunda. Keputusan itu disepakati oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kesepakatan dicapai keduanya seusai bertemu di rumah dinas Gubernur Jawa Tengah di Semarang pada Selasa 7 Juni kemarin. Ganjar menjelaskan
bahwa Luhut menginginkan penundaan kenaikan tarif naik ke stupa Candi Borobudur ini karena beberapa hal. Satu di antaranya agar tidak terjadi kegaduhan dan cerita ataupun keterangan yang semakin melebar kemana-mana. Menurut Ganjar, diperlukan beberapa langkah sebelum akhirnya diberlakukan kenaikan tarif. Terlebih banyak masyarakat yang melayangkan protes. Lebih lanjut, penetapan tarif naik ke area stupa Candi Borobudur ini perlu dikaji lagi bersama dengan Taman Wisata Candi atau TWC Borobudur dan Balai Konservasi Borobudur. Ganjar menjelaskan penataan di kawasan Candi Borobudur memang masih terus dilakukan. Maka dari itu harus dicarikan skema-skema terbaik untuk mengatur wisatawan yang hendak naik ke atas candi, baik dengan pembatasan kuota maupun dengan instrumen lain, seperti salah satunya penentuan tarif masuk. Sebelumnya pemerintah berencana menerapkan harga tiket baru untuk masuk ke kawasan Candi Borobudur. Rencananya tarif tiket naik Candi Borobudur sebesar Rp750.000 untuk wisatawan lokal dan $100 Amerika Serikat untuk wisatawan mancanegara. Luhut menuturkan langkah tersebut dilakukan semata-mata demi menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya Nusantara. Semua turis nantinya juga harus menggunakan pemandu wisata atau tour guide dari warga lokal sekitar kawasan Borobudur. Berikut Tribunnews keterangan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait kebijakan tarif naik ke stupa Borobudur. Selengkapnya. Terkait dengan yang di Borobudur, ya, tiket itu rame, dan saya sampaikan sama beliau, ini banyak yang protes. Menurut saya diendapkan dan beliau setuju. Ini soal tarif jangan dibicarakan dulu, dipospon dulu. Dan memang PwC sama Balai sedang komunikasi, karena masyarakat tidak perlu resah. Itu tadi penting untuk disampaikan. Kita masih menata terus-menerus dan kita carikan skema-skema yang pada prinsipnya kita mesti atur semua yang mau naik ke candi. Kita mesti atur. Apakah kemudian dengan kuota, apakah kemudian yang kembali diomongkan salah satunya dengan harga instrumennya ya. Tapi kita pospon dulu, dan tadi Pak Menteri sudah menyampaikan, Pak Gub itu kita pospon dulu, ini biar tidak terjadi cerita yang kemana-mana. Karena itu memang setelah putusan itu TWC pun menyampaikan kami akan tidak lanjuti berikutnya dengan Balai. Dan itu artinya butuh peranata regulasi, terus kemudian kelayakan dari tarif yang ada, mekanismenya, karena mereka akan mengeksekusi gitu. Itu tadi 3 hal yang penting lah ya. Naiknya harga tiket masuk Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah menjadi Rp750.000 tengah menjadi perbincangan publik. Pihak pengelola pun menjelaskan harga tersebut hanya untuk menaiki Candi Borobudur saja, bukan untuk masuk kawasan wisata. Harga tiket menaiki Candi Borobudur ini diterapkan agar membatasi jumlah pengunjung untuk upaya konservasi warisan budaya dunia tersebut. Dikutip dari Antara, Minggu 5 Juni, Direktur Utama Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Persero, Edi Setiono menjelaskan, harga tiket masuk ke kawasan candi masih berada pada harga Rp50.000 per orang. Harga tiket itu diterapkan bagi wisatawan domestik. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara diterapkan tarif $25 Amerika Serikat atau sekitar Rp360.000. Dengan harga tersebut, pengunjung hanya diperkenankan hingga pelataran candi saja. Edi menerangkan keputusan untuk penerapan harga tiket menaiki candi ditetapkan melalui rapat koordinasi dengan pemerintah pusat. Harga tiket naik candi diterapkan karena adanya sistem kuota per hari bagi pengunjung. Pemerintah menetapkan kuota sebesar 1.200 orang per hari yang boleh menaiki candi. Hal ini dilakukan karena Candi Borobudur sudah mengalami penurunan dan pengikisan batuan imbas beban berlebih karena kunjungan wisatawan. Penetapan kuota 1.200 orang itu dilakukan agar orang yang menaiki candi memang benar-benar yang punya kepentingan seperti untuk mempelajari. Pengelola juga sudah menyiapkan pemandu wisata di atas candi untuk menjelaskan sejarah tempat yang dibangun sejak tahun 770 Masehi itu. Edi juga menekankan hal ini bukan untuk tujuan komersial, melainkan keberpihakan pada dunia pendidikan. Untuk itu, pengelola memberikan akses khusus pada pelajar dengan penetapan tarif Rp5.000 per siswa. Akses pada siswa diberikan sebanyak 20 hingga 25% dari total kuota. Borobudur tidak bisa lagi nanti semua orang naik ke atas karena itu sudah mulai tenggelam, jadi akan dibatasi 1.200 orang per hari, jumlah orang yang naik, dan kemudian nanti orang asing harus bayar berapa, orang Indonesia harus bayar berapa, dan anak sekolah diberikan kuota 25% setiap hari, dan dia hanya bayar tadi kira-kira Rp5.000. Dan saya juga terima kasih kepada Kementerian BUMN
dan pada Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pendidikan yang tadi sudah juga bahu-membahu, dan KLHK yang sudah tadi menyelesaikan semua masalah-masalah di sini. Dan juga tadi pada kerjasama dari Kementerian SDM. Kita semua rame-rame menyelesaikan ini, insya Allah ini akan semua baik. Dan saya berharap sekali lagi dengan peran gubernur yang menurut saya canggih di sini dengan Pak Bupati, kita tidak akan ada yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi harus selesai 2024, tidak ada alasan tidak selesai, sehingga siapapun nanti yang akan pemimpin negeri ini sudah menerima Borobudur dan 5 turis destinasi yang diterapkan Presiden. Tarif masuk ke kawasan wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah akan mengalami kenaikan harga yang signifikan. Lewat postingan di akun Instagram pribadinya @luhut.panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan, rencananya bagi wisatawan lokal yang ingin naik ke Candi Borobudur akan dikenakan tarif sebesar Rp750.000. Kemudian tiket masuk untuk turis mancanegara akan naik menjadi $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,4 juta rupiah. Khusus untuk pelajar akan dikenakan tarif yang sangat murah, yakni Rp5.000 saja. Selama ini Candi Borobudur yang berada di bawah pengelolaan BUMN Pariwisata PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Persero menerapkan tiket masuk bagi wisatawan lokal sebesar Rp50.000 untuk usia di atas 10 tahun. Lalu untuk anak usia 3 sampai 10 tahun dikenakan tarif masuk Rp25.000 dan anak di bawah 3 tahun tidak dikenakan biaya. Sementara itu tiket masuk Borobudur untuk wisatawan asing dewasa sebesar Rp350.000 dan Rp210.000 untuk turis asing anak-anak. Luhut mengatakan rencana kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur untuk menjaga kelestarian, kekayaan sejarah, dan budaya Nusantara. Dan selain menerapkan tarif yang lebih mahal, pengunjung Candi Borobudur nantinya juga akan dibatasi 1.200 orang per hari. Kemudian semua turis juga harus menggunakan pemandu wisata atau tour guide dari warga lokal sekitar kawasan Borobudur. Luhut pun menyinggung prinsip sambatan, yang dalam bahasa Jawa berarti gotong royong. Menurut Luhut, prinsip itu dipakai untuk bersama-sama mengembangkan konsep Candi Borobudur sebagai laboratorium konservasi cagar budaya bertaraf internasional. Kemudian akan dilaksanakan uji coba penggunaan bus listrik sebagai shuttle bus kendaraan pariwisata dengan rute perjalanan meliputi Candi Borobudur, Malioboro, dan Prambanan. Dengan menggunakan kendaraan listrik dan EBT, Luhut mengatakan mempertegas komitmen Indonesia. Masyarakat kini tengah ramai memperbincangkan harga tiket masuk Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah yang akan naik menjadi Rp750.000 untuk turis lokal. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, pemerintah juga akan melakukan pembatasan pada pengunjung. Tarif baru ini diperkirakan mulai berlaku pada bulan depan. Dilansir oleh Kompas.com, informasi soal kenaikan harga tiket masuk ini disampaikan oleh Luhut seusai meresmikan kawasan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata ramah lingkungan dan berkelanjutan pada Sabtu 4 Juni. Luhut mengatakan nantinya harga tiket masuk akan dibedakan. Untuk turis domestik dikenakan Rp750.000, wisatawan mancanegara sebesar $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,4 juta rupiah. Sedangkan untuk anak sekolah hanya membayar Rp5.000 dengan kuota 25% setiap harinya. Kenaikan harga tiket masuk ini disebut Luhut digunakan untuk membatasi pengunjung menjadi 1.200 orang per hari. Menurut Luhut, berdasarkan pemaparan dari para ahli, Candi Borobudur telah mengalami penurunan dan keausan batu. Pembatasan diberlakukan sebagai upaya konservasi terhadap warisan budaya dunia tersebut. Luhut berujar kenaikan harga masih didiskusikan oleh pengelola dan pihak terkait. Diperkirakan tarif baru tiket masuk Candi Borobudur berlaku mulai sebulan ke depan. Luhut meyakini meski dibatasi, tingkat kunjungan ke Candi Borobudur akan tetap tinggi karena kawasan tersebut telah ditata sedemikian rupa. Tiket masuk Candi Borobudur juga akan didapat secara daring dan akan diintegrasikan dengan aplikasi Peduli Lindungi. Sistem ini dinilai akan membuat kawasan Candi Borobudur ramah lingkungan.
Nantinya, seluruh turis harus menggunakan pemandu wisata dari warga lokal di sekitar kawasan Candi Borobudur. Borobudur tidak bisa lagi nanti semua orang naik ke atas karena itu sudah mulai tenggelam. Jadi akan dibatasi 1.200 orang per hari jumlah orang yang naik, dan kemudian nanti orang asing harus bayar berapa, orang Indonesia harus bayar berapa, dan anak sekolah diberikan kuota 25% setiap hari, dan dia hanya bayar tadi kira-kira Rp5.000. Dan saya juga terima kasih kepada Kementerian BUMN dan pada Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pendidikan yang tadi sudah juga bahu-membahu, dan KLHK yang sudah tadi menyelesaikan semua masalah-masalah di sini. Dan juga tadi pada kerjasama dari Kementerian SDM. Kita semua rame-rame menyelesaikan ini, insya Allah ini akan semua baik. Dan saya berharap sekali lagi dengan peran gubernur yang menurut saya canggih di sini dengan Pak Bupati, kita tidak akan ada yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi harus selesai 2024, tidak ada alasan tidak selesai, sehingga siapapun nanti yang akan pemimpin negeri ini sudah menerima Borobudur dan 5 turis destinasi yang diterapkan.
Wacana pemerintah menaikkan harga tiket untuk naik ke stupa Candi Borobudur sebesar Rp750.000 mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk dari pimpinan Komisi 10 DPR RI. Disebutkan masih banyak opsi lain untuk melindungi dan menjaga kelestarian cagar budaya tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 6 Juni 2022, hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda. Menurutnya, kebijakan menaikkan harga tiket untuk naik ke Candi Borobudur bukanlah satu-satunya opsi. Politisi PKB ini menjelaskan wacana itu justru kontraproduktif dengan semangat pemulihan destinasi wisata pasca pandemi COVID-19. Ia menerangkan masih banyak pilihan lain yang bisa dijadikan ruang kompromi. Hal ini terkait upaya proteksi penyelamatan Borobudur. Huda lantas memberikan solusi yang bisa diambil terkait problem yang selama ini menerpa Candi Borobudur itu, yakni pemerintah bisa melakukan pembatasan jumlah dan waktu bagi wisatawan untuk naik ke stupa candi, daripada harus menaikkan harga tiket. Kenaikan harga tiket akan mempengaruhi jumlah wisatawan. Jika ditinjau sekarang ini pemerintah melakukan upaya pemulihan ekonomi terutama pasca pandemi, hal ini tentu akan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengunjungi objek wisata. Huda menambahkan Candi Borobudur tidak boleh menjadi destinasi wisata yang eksklusif. Bila itu terjadi, maka akan menjauhkan wisatawan yang ingin mempelajari sejarah dan keberadaan Borobudur dari dekat. Ia kemudian mendesak pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membuka ruang diskusi dengan publik terkait wacana tersebut. Saat ini polemik harga tiket naik ke Candi Borobudur senilai Rp750.000 tengah jadi perbincangan hangat masyarakat berbagai kalangan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno memastikan harga tiket ini bukan untuk komersial. Sandiaga Uno menerangkan harga tiket tersebut sebagai upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia. Dikutip dari Tribunnews.com, Sandiaga Uno yang ditemui saat weekly press briefing pada Senin 6 Juni menjelaskan saat ini tarif naik ke Candi Borobudur masih dikaji pemerintah. Sandiaga memastikan pihaknya akan menerima masukan dari seluruh pihak terkait tarif tersebut. Lebih lanjut, Sandiaga menjelaskan pemerintah memberikan fokus pada kondisi batuan Candi Borobudur yang telah mengalami pengikisan. Untuk itu, pemerintah akan membatasi tingkat wisatawan ke Candi Borobudur. Menurut Sandiaga, berdasarkan hitungan para ahli, Candi Borobudur hanya bisa menampung sebanyak 1.200 orang per hari. Sandiaga pun menekankan upaya ini bukan untuk komersial, melainkan untuk konservasi. Sebelumnya, kabar soal tiket masuk Candi Borobudur menjadi Rp750.000 sempat membuat geger masyarakat. Belakangan, pihak pengelola menjelaskan harga tersebut hanya untuk naik ke candi saja. Untuk tiket masuk bagi wisatawan domestik tetap diberlakukan seharga Rp50.000. Selain menerima masukan dari masyarakat, pemerintah juga membandingkan harga tiket Candi Borobudur dengan destinasi wisata dunia lainnya seperti piramida di Mesir hingga Wat Phra Kew di Thailand. Mahalnya tarif naik ke Candi Borobudur direspon oleh Biksu Sri Panifaro Mahantera. Menurutnya tarif Rp750.000 untuk naik ke Candi Borobudur tidak akan bisa dicapai rakyat kecil, bahkan sampai mereka meninggal dunia.
Melalui akun Instagram resmi Sangha Theravada Indonesia atau STI, @medcom_sti, Pania Faro menilai kenaikan tarif tersebut tidak dapat dipenuhi oleh rakyat kecil, khususnya dari umat Buddha. Pania Faro menilai bahwa rakyat kecil, khususnya umat Buddha, tidak akan mampu membayar untuk naik candi dalam rangka puja atau pradaksina. Ia kemudian secara tegas mengatakan bahwa mungkin sampai meninggal dunia mereka tidak akan mampu naik ke atas Candi Borobudur untuk pemujaan. Meski begitu, Pania Faro mendukung langkah pembatasan pengunjung untuk naik ke candi hanya sebanyak 1.200 orang saja. Hanya saja Pania Faro tetap menganggap tarif sejumlah Rp750.000 memberatkan bagi masyarakat miskin. Ia pun menyarankan agar adanya kuota perharinya. Apabila sudah terpenuhi, maka pengunjung yang akan naik di hari yang sama bisa melakukannya di hari berikutnya. Ia pun berharap agar ada kemudahan bagi umat Buddha yang ingin naik ke Candi Borobudur. Pemberlakuan tiket khusus untuk wisatawan yang akan naik ke Candi Borobudur menuai polemik. Tokoh agama Buddha di Magelang, Jawa Tengah, Biku Sri Panya Faro Mahatera bahkan merasa keberatan. Ia menilai kenaikan harga tiket ke struktur Candi Borobudur menjadi Rp750.000 dirasa terlalu mahal. Biku Sri Panya Faro Mahatera merupakan tokoh agama Buddha di Vihara Mendut, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Ia turut menanggapi rencana pemerintah yang akan menaikkan harga tiket ke struktur Candi Borobudur menjadi Rp750.000. Biku Sri Panya Faro mengaku khawatir dengan nasib umat Buddha pedesaan yang berada cukup banyak di Jawa Tengah. Menurutnya, kebanyakan dari mereka adalah rakyat kecil yang tidak mungkin bisa menjangkau harga tiket semahal itu. Padahal mereka biasa melakukan ibadah di situs Buddha terbesar di dunia tersebut. Ia menambahkan pemberlakuan kuota 1.200 orang per hari yang boleh naik ke atas candi memang sangat perlu. Hal itu demi penyelamatan dan menjaga struktur penting Candi Borobudur. Namun, selayaknya tidak harus membayar tiket yang dirasa mahal. Dikutip dari tribunjogja.com, Panya Faro lantas mengusulkan pembatasan dapat dilakukan dengan metode antrean. Apabila pada hari itu pengunjung tidak bisa naik karena kuota sudah penuh, maka dipersilakan naik ke hari berikutnya. Pendaftaran pun dapat dilakukan secara online sehingga akan mempermudah pengaturannya. Ia pun menekankan orang yang boleh naik ke Candi Borobudur bukan hanya mereka yang berduit saja. Panya Faro sendiri menilai tidak masalah jika umat Buddha harus mengantri untuk bisa naik ke Candi Borobudur. Menurutnya, hal itu sama dengan umat Muslim yang sabar menunggu giliran untuk beribadah haji ke Mekah. Pihaknya berharap keinginan umat Buddha tersebut dapat didengar oleh pihak berwenang yang mengurusi Candi Borobudur. Rencana penerapan harga tiket naik ke area stupa di Candi Borobudur akhirnya ditunda. Keputusan itu disepakati oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kesepakatan dicapai keduanya seusai bertemu di Rumah Dinas Gubernur Jawa Tengah di Semarang pada Selasa 7 Juni kemarin. Ganjar menjelaskan
bahwa Luhut menginginkan penundaan kenaikan tarif naik ke stupa Candi Borobudur ini karena beberapa hal. Satu di antaranya agar tidak terjadi kegaduhan dan cerita ataupun keterangan yang semakin melebar kemana-mana. Menurut Ganjar, diperlukan beberapa langkah sebelum akhirnya diberlakukan kenaikan tarif. Terlebih banyak masyarakat yang melayangkan protes. Lebih lanjut, penetapan tarif naik ke area stupa Candi Borobudur ini perlu dikaji lagi bersama dengan Taman Wisata Candi atau TWC Borobudur dan Balai Konservasi Borobudur. Ganjar menjelaskan penataan di kawasan Candi Borobudur memang masih terus dilakukan. Maka dari itu harus dicarikan skema-skema terbaik untuk mengatur wisatawan yang hendak naik ke atas candi, baik dengan pembatasan kuota maupun dengan instrumen lain, seperti salah satunya penentuan tarif masuk. Sebelumnya pemerintah berencana menerapkan harga tiket baru untuk masuk ke kawasan Candi Borobudur. Rencananya tarif tiket naik Candi Borobudur sebesar Rp750.000 untuk wisatawan lokal dan $100 Amerika Serikat untuk wisatawan mancanegara. Luhut menuturkan langkah tersebut dilakukan semata-mata demi menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya Nusantara. Semua turis nantinya juga harus menggunakan pemandu wisata atau tour guide dari warga lokal sekitar kawasan Borobudur. Berikut Tribunnews keterangan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait kebijakan tarif naik ke stupa Borobudur. Selengkapnya. Terkait dengan yang di Borobudur, ya, tiket itu rame, dan saya sampaikan sama beliau, ini banyak yang protes. Menurut saya diendapkan dan beliau setuju. Ini soal tarif jangan dibicarakan dulu, dipospon dulu. Dan memang PwC sama Balai sedang komunikasi, karena masyarakat tidak perlu resah. Itu tadi penting untuk disampaikan. Kita masih menata terus-menerus dan kita carikan skema-skema yang pada prinsipnya kita mesti atur semua yang mau naik ke candi. Kita mesti atur. Apakah kemudian dengan kuota, apakah kemudian yang kembali diomongkan salah satunya dengan harga instrumennya ya. Tapi kita pospon dulu, dan tadi Pak Menteri sudah menyampaikan, Pak Gub itu kita pospon dulu, ini biar tidak terjadi cerita yang kemana-mana. Karena itu memang setelah putusan itu, TWC pun menyampaikan kami akan tidak lanjuti berikutnya dengan balai. Dan itu artinya butuh peranata regulasi, terus kemudian kelayakan-kelayakan dari tarif yang ada, mekanismenya, karena mereka akan mengeksekusi gitu. Itu tadi 3 hal yang penting lah ya. Naiknya harga tiket masuk Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah menjadi Rp750.000 tengah menjadi perbincangan publik. Pihak pengelola pun menjelaskan harga tersebut hanya untuk menaiki Candi Borobudur saja, bukan untuk masuk kawasan wisata. Harga tiket menaiki Candi Borobudur ini diterapkan agar membatasi jumlah pengunjung untuk upaya konservasi warisan budaya dunia tersebut. Dikutip dari Antara, Minggu 5 Juni, Direktur Utama Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Persero, Edi Setiono menjelaskan, harga tiket masuk ke kawasan candi masih berada pada harga Rp50.000 per orang. Harga tiket itu diterapkan bagi wisatawan domestik. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara diterapkan tarif $25 Amerika Serikat atau sekitar Rp360.000. Dengan harga tersebut, pengunjung hanya diperkenankan hingga pelataran candi saja. Edi menerangkan keputusan untuk penerapan harga tiket menaiki candi ditetapkan melalui rapat koordinasi dengan pemerintah pusat. Harga tiket naik candi diterapkan karena adanya sistem kuota per hari bagi pengunjung. Pemerintah menetapkan kuota sebesar 1.200 orang per hari yang boleh menaiki candi. Hal ini dilakukan karena Candi Borobudur sudah mengalami penurunan dan pengikisan batuan imbas beban berlebih karena kunjungan wisatawan. Penetapan kuota 1.200 orang itu dilakukan agar orang yang menaiki candi memang benar-benar yang punya kepentingan seperti untuk mempelajari. Pengelola juga sudah menyiapkan pemandu wisata di atas candi untuk menjelaskan sejarah tempat yang dibangun sejak tahun 770 Masehi itu. Edi juga menekankan hal ini bukan untuk tujuan komersial, melainkan keberpihakan pada dunia pendidikan. Untuk itu, pengelola memberikan akses khusus dengan penetapan tarif Rp5.000 per siswa. Akses pada siswa diberikan sebanyak 20 hingga 25% dari Borobudur. Tidak bisa lagi nanti semua orang naik ke atas karena itu sudah mulai tenggelam. Jadi akan dibatasi 1.200 orang per hari jumlah orang yang naik, dan kemudian nanti orang asing harus bayar berapa, orang Indonesia harus bayar berapa, dan anak sekolah diberikan kuota 25% setiap hari, dan dia hanya bayar tadi kira-kira Rp5.000. Dan saya juga terima kasih kepada Kementerian BUMN
dan pada Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pendidikan yang tadi sudah juga bahu-membahu, dan KLHK yang sudah tadi menyelesaikan semua masalah-masalah di sini. Dan juga tadi pada kerjasama dari Kementerian SDM. Kita semua rame-rame menyelesaikan ini, insya Allah ini akan semua baik. Dan saya berharap sekali lagi dengan peran gubernur yang menurut saya canggih di sini dengan Pak Bupati, kita tidak akan ada yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi harus selesai 2024, tidak ada alasan tidak selesai, sehingga siapapun nanti yang akan pemimpin negeri ini sudah menerima Borobudur dan 5 turis destinasi yang diterapkan Presiden. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.